Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham mingguan untuk 5 saham pilihan Bapak dan Ibu semua. Untuk alert yang muncul dari hari Senin, tanggal 24 Juni sampai hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Jadi saham-saham yang dari alert ini kita yang adakan voting, lalu Bapak Ibu pilih, dan yang terbaik adalah ini ya. Baik. Berikut ini adalah reviewnya untuk minggu ini Bapak Ibu. Minggu ini kita sebenarnya mulai hari Senin itu sudah mulai ada alertnya. Sebelumnya itu sangat pelit ya marketnya. Ada juga nggak jelas, tapi mulai hari Senin saya mulai membuat aftermarket close dan saya menunjukkan kayaknya ada nuansa perubahan karena pergerakan sahamnya walaupun sporadik tapi sudah ada beberapa saham yang konsisten masuk volume dan price-nya. Oke, untuk hari Senin sampai hari Kamis kita ada Breeze sampai PTRO ya Bapak dan Ibu sampai tanggal 27. Nah, saham inilah yang kita vote. Nah, setelah itu, untuk yang hari Jumat, kita sudah bikin after market close analysis. Luar biasa, ada 10 saham dan kita sudah buat analisanya. Beberapa saham sudah bergerak, alert kedua, alert ketiga dari minggu sebelumnya. Oke. Telegram ini ya, ini alamat Telegramnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nanti kita akan analisa menggunakan Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Di sininya ada juga Telegram channel. Untuk kita voting itu ada di Telegram channelnya. Bapak Ibu silakan join. Untuk Telegram botnya Bapak Ibu scan saja QR ini atau link botnya ada di deskripsi video. Juga silakan follow sosial medianya, websitenya juga sudah ada. Oke, disclaimernya on ya Bapak Ibu ya. Oke, ini dia after market close untuk tanggal 27 Juni. Kita ada 10 saham dan saya usahakan semuanya bisa dibahas. Mulai dari agro sampai tebik ada beberapa yang bagus juga. Menurut saya sudah masuk seperti di Semen Gresik sudah masuk, Telkom sudah masuk. Di BRI saya masuk, tapi metodenya kemarin itu kan saya pakai buy on weakness di speedometer ya. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu tonton, juga ada beberapa saham yang ledakan volume. Dan ini beberapa saham yang alert robot dia ledakan volume, makanya saya agak confident kalau dia alert tapi didukung oleh ledakan volume. Berikutnya informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah kita akan laksanakan workshop karena dalam tahun ini sudah banyak yang menanyakan tentang workshop kapan dilaksanakan. Jadi kita akan adakan workshop trading as business untuk level basic sampai intermediate ya Bapak Ibu. Terakhir kita sampai batch 31, ini ya teman-teman kita yang sudah mengikuti workshop. Kita akan lanjutkan dengan batch 32, ini angkatan ke-32 ya, nggak terasa kita sudah sampai 30, mau akan sampai ke batch angkatan 32, lalu 33 juga kita bikin sekalian lah, karena kita menyewa ruangan, pesannya harus kita book ya. Oke, insya Allah ini pesertanya untuk batch 32 tinggal satu lagi Bapak Ibu, sisanya ada batch 33. Ada juga yang bertanya kapan kelas advance-nya. Untuk volume price analysis, insya Allah saya cari ruangannya Bapak Ibu. Kelas advance-nya ini hanya diumumkan nanti bagi yang sudah mengikuti trading as a business. Paling nggak seperti itu. Kecuali nanti yang mengikuti trading as a business sudah tidak mau lagi, kami sudah tidak mau lagi, baru kita masuk ke umum lah. Bapak Ibu, karena beberapa orang sudah advance ya. Cuman memang permasalahan trading itu bukan masalah teknikal rata-rata. Banyak sekali yang nanya saya, Pak, saya FOMO, begitu ada alert saya langsung beli, sekarang nyangkut. Nah, itu dia masalahnya yang akan diselesaikan di dalam trading as a business. Bagaimana kita trading dengan trading plan yang baik. Baik, silakan Bapak Ibu yang berminat untuk batch 32, silakan, masih ada satu. Kemarin sudah banyak yang nanya. Sudah saya kasih informasi, tadi belum meresponnya, saya lihat. Atau mungkin tidak tahu, nanti siapa yang cepat dia yang dapat lah. Ini kita cuma satu kelas cuma 6 orang, jadi semi private, jadi diskusinya bisa banyak, harganya juga murah meriah ya Bapak Ibu, karena dulu ini dibuat untuk teman-teman saya mahasiswa di SBM ITB. Untuk batch 33 sudah ada, mudah-mudahan waktunya tepat lah ya. Kalau soalnya ada beberapa bilang, Pak, saya dari luar kota. Kalau dari luar kota kita tidak bisa bikin online, semuanya workshopnya harus online gitu. Tapi tidak apa-apa lah ya Bapak Ibu, banyak juga peserta kita dari luar kota. Oke, kita lihat apa hasil dari votingnya. Bapak Ibu, ini adalah hasil votingnya mulai dari Breeze sampai Doit. Kita lihat dari 10 ini kita rangkum 5 terbesarnya adalah Breeze. Jadi jumlah suara yang
masuk adalah 100 ya. Jadi persenannya langsung mencerminkan jumlah vote dari 200 orang yang melihat. Breeze, MBA, Tower, Indica, WIM ya, 26%, 18% atau 18 vote, 11%. Nah, Indica sama WIM ini sama, cuman huruf I-nya lebih dulu, maka saya akan taruh dia di urutan setelah Tower. Oke, apa bedanya weekly analysis dengan saham aftermarket close? Kalau aftermarket close ya kita evaluasi dengan semua chart semaksimal mungkin yang bisa karena keterbatasan waktu. Kalau di weekly kita lebih fokus menganalisa Wyckoff analysis. Nanti yang sudah ikut workshop kelas advance dia akan terus terlatih dengan pendekatan Wyckoff. Tapi nanti yang juga belum mau trading as business juga bisa juga, Bapak Ibu ya, karena dia the best time for buying diceritakan di sini. Oke, mari kita review sedikit sebelum kita masuk ke weekly-nya, bahwa di Wyckoff itu kan kalau mau beli kita disuruh di Wyckoff struktur yang merupakan posisi akumulasi atau distribusi kalau mau beli jual, atau di posisi pertarungan antara strong hand dan weak hand. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau selama proses distribusi ya, maka adalah proses strong hand untuk melakukan penjualan. Di situ juga kita harusnya ikut menjual, jangan malah membeli. Makanya kita perlu tahu di mana strong hand atau bandar ini menjual. Dia biasanya ada namanya preliminary supply. Jadi dia ada supply naik, preliminary dia akan tertekankan supply masuk. Di sini buying climax, auto reaction, secondary test ya. Lalu dia masuk ke fase distribusi. Di sini ada pertarungan, nanti kita belajar Wyckoff structure, Wyckoff phase. Nah, di sini adalah the best time for selling, dia second chance to sell. Oke, inilah yang kita kenal dengan Wyckoff structure. Nah, ini adalah Wyckoff akumulasi setelah tadi distribusi. Setelah untuk distribusi kita lihat preliminary support, ya ada support preliminary. Dia naik ke atas, ini selling climax Bapak Ibu ya. Di sini ada selling climax. Kalau di sini buying climax ya. Maka dia akan ada auto reaction, maka ada secondary test. Setelah ini terjadi, maka akan berlanjut ke fase Wyckoff accumulation. Kalau kita beruntung kita akan menemukan spring di accumulation, atau kalau kita menemukan uptrust bar di fase distribution, itu adalah indikasi kuat. Itu adalah pertanda-pertanda yang kuat ya untuk kita mengikuti Wyckoff struktur. Lalu dia di sini the best time for buying, di sini second chance to buy, baru dia melakukan ke fase marking up. Oke, jadi ini adalah marking up, ini adalah marking down. Nah, kalau kita lihat lebih detail, ini kalau untuk pendahuluan di trading as business juga saya senggol detail ini. Maka Wyckoff mengatakan ada 4 fase Bapak Ibu. Pertama adalah fase accumulation, kedua adalah fase marking up, ketiga adalah fase distribution, keempat adalah fase marking down. Fase accumulation itu biasanya sini adalah yang tadi saya bilang adalah fase accumulation, dia ada buying climax segala macam. Lalu kalau kita beruntung kita menemukan spring. Oke, ada spring. Nah, spring ini biasanya di ujung-ujung dari fase akumulasi. Setelah itu dia akan break fasenya, sideways, zona sideways, price line-nya, maka dia kita sebut dengan ketika ada break menjadi the best time for buying. Lalu dia turun memberikan second chance to buy. Lalu setelah itu dia membentuk pattern di sini biasanya dia sudah ada pattern ya. Di sini biasanya sudah ada pattern juga, tapi ini pattern besarnya pindah ke marking up biasanya adalah low, high, high low, higher high. Ini basic saja, ini diajarkan di workshop juga. Maka the best time for buying di sini adalah kesempatan kita buy untuk ke bawah karena yang di break akan dites. Nah, begitu juga nanti kalau sudah marking up, di sini akan ada lebih detail, nanti ada buying climax dan sebagainya sampai kita menemukan uptrust. Maka ketika dia break, maka dia menjadi the best time for selling. Dia naik ke atas untuk memberikan second chance to sell. Lalu dia mengikuti fase marking down sampai dia ketemu kembali zona demand. Nah, maka dia akan mudah-mudahan biasanya masuk ke zona akumulasi lagi. Ya udah siklusnya begitu saja. Tidak peduli sahamnya apa, kalau dia respect terhadap Wyckoff, kita mau posisi bulan dengan bumi dengan Saturnus seperti apa, dia nggak peduli. Pokoknya siklusnya menurut Wyckoff hanya ada 4, fase akumulasi, marking up, distribution, atau marking down. Nah, struktur inilah akan kita lebih review di weekly stock analysis ya.
Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya dengan scan QR ini. Sekali lagi, ada juga di deskripsi video. Untuk list perintah, ada Bapak Ibu ketik help. Nah, di sini ada list perintah yang tersedia. Lalu untuk tutorial, tinggal ketik saja tutorialnya yang ada di sini. Ya, ini beberapa tutorial ditanya ada yang hilang, yang sudah dihapus YouTube ya. Dan saya kebetulan tidak punya backupnya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan bikin tutorialnya. Dulu sangat lengkap karena bagian dari workshop saya buatin. Oke, sekarang kita akan bahas pertama adalah saham BRIS. Kita cek dulu alert BRIS. Tahap pertama adalah selalu ngecek alertnya. BRIS ini Bapak Ibu di bulan Juni dia sudah ada alert berturut-turut dari 13, 19, 24. Artinya memang dia konsisten keluar terus nih alertnya. Dia sempat mereda ya, turun, lalu sempat kita khawatirkan dia masuk ke marking down, ternyata main time frame lebih tinggi, dia ternyata mungkin dia adalah stepping stone. Alertnya tanggal 24, berarti hari Senin nih kalau tidak salah ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita lihat speedonya weekly ya, speedo BRIS, karena kita lihat weekly-nya sudah great, keren. Kalau nggak salah dulu daily-nya sempat extreme fear, posisi untuk buy-nya di situ. Oke, kita lihat speedo BRIS, kita lihat daily-nya lah, karena kita akan membahas daily juga. Di daily-nya dia sama-sama great. Jadi sekarang dia udah bergerak mendekati weekly-nya, mendekati daily. Oke, kita lihat dengan star BRIS, rotasi bintang daily-nya. Rotasi bintangnya sudah bergerak jauh, masuk ke hope bagian atas ya Bapak Ibu. Jadi kalau seminggu lalu kita melihat dia habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah masuk ke zona hope. Mudah-mudahan dia menguat terus ke atas untuk daily-nya ya. Mudah-mudahan masih ada penguatan. Nah, mari kita lihat di weekly-nya. Star BRIS. Tentu kita perlu tahu weekly-nya juga candle-nya menguat. Hari Jumat kemarin candle-nya menguat juga. Kalau secara weekly, Bapak Ibu kita lihat dia memang BRIS ini bergerak melemah, fear-nya masuk kemarin yang saya sampaikan, memang di weekly-nya terjadi pelemahan yang kita khawatirkan dia marking down. Ternyata dia berbalik lagi hari ini, minggu ini, dia coba berbalik ke zona grid. Kalau patahnya langsung balik itu berarti dia sangat kuat power price-nya. Oke, kita lihat VPA monthly BRIS ya, kita lihat monthly-nya. Kita lihat dulu time frame besarnya. Ini datanya kepotong nih. Oke, ya udahlah nggak apa-apa ya Bapak Ibu, apa boleh buat. Harusnya dia IPO ini 2018 kalau nggak salah. Karena saya waktu itu IPO-nya lagi kuliah di SBM ITB. Nah, kita lihat Bapak Ibu, untuk BRIS, dia sudah bottoming monthly-nya di bulan Oktober, November ya, atau Desember ini Bapak Ibu di tahun 2022. Lalu mulai 2003 dia sudah naik, dia membentuk pattern ya. Jadi kalau kita lihat gambaran besar, karena gini, Bapak Ibu terserah main daily, main intraday pakai 1 jam atau 5 menit itu bebas, urusan masing-masing. Tapi kalau kita lihat pasar saham itu kan sistemnya kapitalis, bahwa kalau pergerakan besar itu hanya bisa dilakukan oleh bandar besar, tidak mungkin retail-retail kita modal 5 juta, 10 juta bisa menggerakkan saham sebesar BRIS, Bank Syariah Indonesia. Pasti fund manager besar atau bandar besar atau siapalah ya Bapak Ibu. Nah, biasanya mereka melihat strukturnya pakai monthly. Tidak ada mereka itu pakai 5 menit ya. Trading pakai 5 menit enggak, pasti lihat time frame besar kan duitnya besar. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat ini kalau kita bilang ini adalah marking down, ini adalah selling climax ya. Untuk main time besar ya, ini pasti valid. Authorization secondary test sudah tulis di sini atau di sini dia. Jadi selling climax, authorization secondary test sudah membentuk test. Ya, bottoming yang sudah ada di 1095 itu adalah batasnya. Ini kalau di monthly, ini menjadi the best time for buying. Ya, ini fase akumulasi dia dari sini. Atau ini adalah selling climax, authorization secondary test, ini spring. Bisa juga. Jadi dia memang cucuk-cucuk bawah. Tapi time frame besar, mainnya pasti tinggi. Kalau lihat di daily, tentu ini fasenya panjang ya Bapak Ibu. Oke, itulah kira-kira. Jadi, kalau monthly-nya sudah terbentuk, ya sudah, no worry. Nah, ini sempat dia naik, dia memberikan retracement. Ya, dia ini adalah high terhadap low, ini higher high. Semoga ini menjadi
high terhadap low untuk dia naik membentuk higher high. Jadi patternnya mainnya panjang. Artinya tenang aja lah, biar aja dia membentuk ultimate. Untuk volumenya, iya dia monthly tapi sudah volumenya memang di bawah rata-rata, tapi dia ada volume climax. Artinya secara keseluruhan volumenya memang tidak terlalu tinggi dibanding sebelumnya, bulan sebelumnya, tapi ini terjadi akumulasi ya. Oke. Kemarin kita khawatirkan karena volume ini ada sinyal. Kalau keluar sinyal seperti ini, dia harus divalidasi oleh candle merah, tapi ditutup dengan candle hijau. Berarti dia double rail ini, masih candle penentuan apakah dia break ke atas atau break ke bawah. Oke, itu monthly-nya. Strukturnya itu hanya bisa kita lihat dengan melihat time frame besar, lalu baru ke bawahnya VPA weekly breeze. Begitu kalau pendekatan belajar volume price analysis. Oke, sekarang kita lihat di weekly. Nah, weekly ini adalah acuan saya. Kalau tadi saya tidak menggunakan acuan monthly, tapi melihat itu ya. Biasanya yang melihat saya itu cukup dengan weekly, tradingnya di daily. Oke. Mari kita lihat, ini kalau di struktur Wyckoff, dia mengatakan sebagai marking down. Jadi kalau saham pertamanya akan lengkap ya. Di sini ada spring. Nah, ini nanti untuk tutorial untuk volume price analysis workshop berikutnya saya akan bikin jadi materi ya Bapak Ibu. Ini adalah selling climax. Ini adalah auto reaction. Ini adalah secondary test. Dia ngetes, tapi dia tambah dengan spring ke bawah. Ini adalah the best time for buying ya. Ini adalah secondary test. Ini adalah, taruhlah ini secondary test, boleh lah. Yang ini juga secondary test. Bukan secondary test, second chance to buy. Dia akan mengambil, sebenarnya buy itu dia akan mengetes zona ini, dia akan ke bawah, tapi dia tidak boleh lebih rendah dari sini karena ini adalah swingnya, stop lossnya di sini. Begitu udah break, stop lossnya berada di sini, dia akan coba mengambil demand yang di bawah, baru naik ke atas ya. Kalau naik ke atas, sebenarnya ini adalah masih satu fase. Kalau lihat di weekly-nya ini adalah oke, kita bersihin dulu. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini adalah ini belum ya. Kita garis putus-putus, target kita adalah untuk higher high. Kalau ini terbentuk, maka mainnya di time frame lebih besar. Oke, tapi kita kan belinya di daily, nggak apa-apa. Kita punya low di sini, kita punya lower downchian di sini. Jadi sini adalah rally, base rally. Sebenarnya ini kalau time frame lebih kecil nanti low, high, high, low, higher, high. Oke, ini ada zona demand, nanti kita akan cek dia korelasi dengan 1995 ini karena rally base rally. Rally base rally akan saya ajarkan di hukum pertama Wyckoff kalau kelas advance ya. Oke, jadi patternnya ada setelah the best time for buying, second chance to buy, maka dia di sini disebut dengan fase marking up. Ya, ini adalah marking up ke atas. Tapi mungkin time frame besar. Kalau timeline daily nanti dia menunjukkan kita mungkin karena stop loss atau marking down ya. Nah, sekarang kita turun membuktikan itu breeze time lebih kecil. Ini kan, nah ini saya tadi bilang ya, jadi ini adalah akumulasi mungkin the best time for buying. Nah di sini sudah terbentuk low high, high low, higher high ya, high low, higher high. Dua bentuk sampai di sini ada sinyal ini buying climax, ini after bar kok nggak salah sinyalnya, tapi warna biru ini disebut dengan stepping out. Sinyal VPS stepping out. Dan dia divalidasi oleh candle merah. Nah, valid ini ya gitu. Nanti ini kita belajar di volume price analysis workshop ya. Lalu dia turun, ini ada gap pasti, ini adalah fase distribusi, ini adalah marking up. Simpel sekali belajar volume price analysis itu ya. Oke, lalu kita menunggu ada uptrend bar atau semacamnya, dia cari ke atas tapi nggak sampai. Ini bisa menjadi uptrend bar.
Ya, dia naik ke atas, kita lihat volumenya. Oke, volumenya coba naik ke atas, ada gap. Ternyata dia turun ke bawah. Ini menjadi the best time. Jadi lengkap ini, best time for buying. Jadi bisa saya jadiin kasus untuk workshop gitu. Oke, the best time for buying, second chance, 2 ND, second chance, to sell. Nah, turun ke bawah. Di sini dia ketemu demand-nya sebelah sini ya. Oke, dia naik lagi sekarang. Apakah dia akan lewat ke atas? Kita lihat. Sepertinya ada beberapa supply. Saat ini belum bisa kita tarik kesimpulan kalau di daily-nya. Tapi di daily-nya menariknya begini. Kalau kita baca ya. Ya, ini price-nya naik. Faktanya high ya, Bapak Ibu. Di sini price-nya turun. Oke. Tetapi yang terakhir ini divalidasi oleh volume. Volumenya besar. Valid nggak? Ya, valid. Kalau ternyata ditutup di hari Jumatnya dengan volume besar. Tetapi dia ada tune, ya, ada tune dan climax. Nah, yang terbaik kalau kita lihat skenario ini adalah dia koreksi dulu. Koreksi. Jadi kalau berisnya turun, Bapak Ibu jangan bilang, wah analisa saya ngaco. Bukan, kita mencari patternnya dulu. Dia turun. Karena ini naik, belum turun. Walaupun ada supply masuk, cuman masih didorong oleh bandarnya atau pemain besarnya, strong hand-nya untuk ngangkat terus dengan volume yang menurun. Nah, ini ya, itu tricky. Lalu dia turun dulu supaya apa? Di sini kita kasih label, ini kasih label low. Kita bersihkan dulu. Ini low. Sepakat semua low. Ini kita sepakat saat ini high. Bisa aja naik lebih tinggi, tapi taruhlah di sini dulu. Kita bicara data yang ada. Lalu dia koreksi dulu. Namanya retracement, membentuk. Yang penting dia membentuk high terhadap low ini dulu. Supaya kita tahu demand penahannya ini di mana lah. Oke, lalu dia naik ke atas, membentuk air high. Ini harus terbentuk di saat fase markdown. Kita masih menunggu ini. Nah, apa konsekuensinya? Saat dia turun, ini kesempatan kita bagi yang masih punya cash untuk buy on weakness. Di mana buy-nya? Cari zona demand-nya. Oke. Kalau dia naik terus, ya kita jagalah satu lot di atasnya. Jangan banyak-banyak. Nanti FOMO ya Bapak Ibu. Maksud saya kita pasang satu supaya tidak FOMO karena akhirnya dapat. Nanti kita atur lah. Biasanya ini dari pengalaman saya ya, dia tidak bohong ini. Kalau pattern tuh pasti ada retracement-nya. Apalagi ini volumenya naik, tapi dia ada tune. Kenapa saya masih confident naik ke atas? Lihat akumulasi ininya. Ini juga masih menunjukkan naik ke atas ya. Oke, jadi dia masih konvergen antara akumulasi dan kenaikan saham. Cuman memang volumenya merendah, artinya dibutuhkan support yang kuat. Nah, ini untuk daily-nya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana untuk daily-nya ya, untuk ini ya, VBP-nya. VBP weekly breeze. Nanti kita cek evol untuk melihat stop loss karena jangan trading kalau nggak pakai stop loss. Oke, Bapak Ibu, benar. Ini tadi kan saya katakan rally best rally ya. Ini adalah rally, ini adalah best. Bestnya sampai sini. Sampai mana ya? Oh, sampai di atas ternyata. Di sini ya. Di sini, ini sebenarnya rally best rally lah. Nah, ini ada demand di sini yang menahan. Ini masuk ke sini, dia tahan. Kalau lihat dari sini, oh dia datang dari sana. Ini adalah demand zone. Yang menjadi rally best rally, dijebol, dites sekali lagi untuk naik. Ya. Di atas ini ada supply. Dia coba naik ke atas, ini yang menekan. Ya. Weekly ini yang menekan. Nanti kita lihat daily. Ada supply di atasnya, ya, dia masih berhenti. Jadi kalaupun dia turun, Bapak Ibu, dia turun mudah-mudahan sampai di sini boleh ya, sampai di sini boleh. Jangan dia membentuk lower low ya. Pokoknya jangan sampai membentuk dia lower low. Kalau itu yang valid time frame weekly. Kalau time frame weekly yang valid berarti dia menjadi kesempatan ketiga untuk jual. Ya, ini adalah the best time for selling, second chance to sell. Ini adalah kesempatan ketiga untuk menjual. Jadi skenario seperti itu. Yang tergantung time frame weekly-nya nanti ini.
Time frame weekly-nya harus berhasil membentuk ke atas. Kalaupun dia mau naik, ini bentuk dulu retracement, lalu dia ke atas. Harusnya seperti itu. Karena di sini ada supply ya. Kita lihat VBP daily-nya. VBP VBP breeze ya, ini daily-nya. 25 menit. Buset. Oke, di daily. Oh, kenapa dia tertahan? Karena banyak supply kecil nih, Bapak Ibu. Oke. Jadi sebenarnya supply-nya sudah coba menahan, tapi dilawan lagi supply menahan, demand-nya lebih besar. Jadi kalau dari daily tidak ada keanehan, karena dia tidak greedy tiap hari, tapi setiap dia naik, supply-nya coba menahan, ada orang ngambil profit taking. Oke, sekarang kita lihat di atas. Di atas itu di sini ada supply. Ini ya. Ini juga ada, banyak lah. Ya mungkin pola daily-nya akan ganti-gantian seperti ini juga polanya. Untuk merecover yang panic selling di sini. Apa yang dilakukan? Kita lihat, ini ada garis. Ya, mungkin di sini kita tunggu lot-nya atau rally, base rally di yang pas seperti ini. Ini kan ada nih. Ini candle-nya kita pasang order buy. Lalu di sini juga dia turun, kita pasang order buy. Jadi di sini mungkin 10 lot, ini mungkin 20 lot ya. Stop loss di bawah sini. Kita nggak tahu, atau pakai Fibonacci retracement ya. Gitu bisa. Karena dia membutuhkan di time frame weekly-nya untuk retracement supaya pattern terbentuk saat dia membentuk new wave baru. Oke, kita lihat evol-nya. Evol breeze. Kita mencari stop loss sekarang. Stop loss-nya susah ya kalau pattern seperti ini. Ya, boleh di sini kalau yang konservatif, jadi kita buy on weakness di sini, stop loss-nya di bawah 2 tick. Tapi kalau mau time frame lebih besar ya stop loss masih di sini sampai dia membentuk swing low, baru kita menaikkan stop loss-nya Bapak Ibu. Stop loss masih di sini bagi yang konservatif. Kenapa sih nggak langsung satu aja agresif, pakai agresif, konservatif? Memang berbeda. Karena nanti risk reward ratio juga berbeda. Oke, kita lihat dengan wave breeze. Waduh, 27 ya Bapak Ibu. Kalau lihat wave-nya bagus Bapak Ibu. Lihat Elliott wave volume-nya, kenaikan ini divalidasi oleh volume, dan di sini merah, hijau. Ya, ini hijaunya sudah mematikan. Jadi pattern-nya dia turun ke bawah tidak lebih tinggi. Ya sudah dimatikan lah. Ini tinggal ada retracement untuk naik ke atas. Candle merah kecil tidak boleh lebih besar di atas, baru dia lebih ada wave ke atasnya lagi. Udah 3 hari berturut-turut kita hajar kanan ya. Continuation katanya low, tapi oke, itu dia. Terakhir kita lihat fifth breeze. Foreign flow di breeze bisa menjadi perhatian Bapak Ibu. Berikut ini adalah foreign flow untuk saham BRI Syariah. Untuk penutupan tanggal 28 Juni Bapak Ibu bisa lihat. Asingnya masuk terus. Ya. Asingnya keluar sedikit, sahamnya panik, tapi ini mulai dari kemarin alertnya di pertengahan bulan Juni dia buy terus, dan kemarin itu sangat besar. Untuk penutupan hari Jumat asingnya masuk 106 miliar, dalam 5 hari dia masuk 256 miliar, akumulasi dalam 20 hari dia 287 miliar, dalam 60 hari dia 242 miliar, dalam 1 hari dia 1,1 triliun. Jadi asingnya ini bisa dikatakan cukup menjadi motor penggerak dari saham BRIS. Jadi kalau ada kesempatan untuk buy on weakness dan memang dibutuhkan untuk dia retracement, kita bisa lakukan buy on weakness tinggal cari posisi yang tepat. Jadi di sini juga ada yang di break Bapak Ibu. 2330 bisa posisi buy. Pokoknya di bawah candle merah ini kita pasang posisi buy nih yang saat ada tekanan. Stop loss-nya kalau yang konservatif masih 2090 ya. Baik. Itu untuk BRIS. Saham kedua adalah MBMA. Ini MBMA ini saya berharap dia turun sampai 500. Tapi ternyata Tuhan dan bandernya memberikan rezeki saya sampai saat ini ya segitu aja. Masih ada cash yang belum posisi buy yang belum fire. MBMA di bulan Juni tanggal 11, tanggal 21, tanggal 27 dia alert terus ya, walaupun dia turun itu malah saya buy kemarin itu Bapak Ibu untuk MBMA karena dia di bulan Juni juga, Mei juga banyak dia alertnya.
Kita lihat dengan Wespido MBMA. Oh, tidak ada ya, karena dia masih masih non liquid ya. Oh, market cap-nya kecil ya. Nanti kita lihat berapa sih market cap-nya, di bawah 3 triliun. Oke, kita cek dengan Spido MBMA. Berapa nih market cap-nya? Oh, nggak ada. Coba lihat. Eh, kita langsung lah. Trend MBMA. Ini saham market cap kecil ternyata ya. Oh, dia nggak kedetek di sini. Oke. Saya kemarin janji mau perbaiki, tapi ternyata belum ya. Mudah-mudahan hari Senin sudah ada nih Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dengan Star MBMA. Kenapa dia tidak ada ya informasi? Oke, Bapak Ibu, itu data dari providernya. Memang rumit juga nih kalau bicara dengan provider. Oke, Bapak Ibu, kita lihat aja langsung rotasi bintang, tidak apa-apalah. Kalau kita lihat di daily, rotasi bintang relatif terhadap pergerakan komposit, MBMA ini bergerak melemah, terus dia fear-nya masuk, terus hampir masuk ke zona fear, tapi kemudian dia berbalik arah secara relatif terjadi penguatan yang signifikan. Sementara sektor basic daily-nya masih terus berada di zona panic. Kita lihat, oh Westar-nya juga pasti tidak ada ya, nggak apa-apa lah ya. VPA monthly MBMA, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena dia datanya masih sedikit ini, untuk weekly rotasi dia datanya belum cukup ya Bapak Ibu. Oke, jadi dia sejak IPO dia turun terus sampai kita tahu bottomingnya di 2004 Maret. Nah, dia naik ke atas, baru mencoba high, dia turun nanti di weekly-nya, mudah-mudahan dia bentuk higher high lagi. Oke, inilah data yang bisa kita cerita. Paling bottom dia paling low, all time low mungkin 476. Kita lihat VPA weekly MBMA. Saya masuknya karena alert karena dia berada di Kompas 100 ya. Oke, kita lihat dengan weekly-nya. Jadi kalau dari weekly Bapak Ibu, dia turun, selling climax, auto resistance, secondary test ya. Dia membentuk, mudah-mudahan udah menjadi spring. Atau ini adalah selling climax, atau nggak apa-apa nih geser sedikit. Kalau di weekly ini adalah selling climax, ini auto reaction, ini secondary test ya. Dia coba naik ke atas, dia harus break 750 ini menjadi 725 menjadi the best time for buying. Dia turun lagi. Nah, di sini kita lihat sudah membentuk pattern low, high, low, high. Tapi belum ada spring ya. Nah, ini kalau udah spring baru kita lihat oke lah ada ini. Untuk week ada indikasi. Untuk weekly dia candlenya apa namanya bullish, tetapi sayangnya volumenya low. Jadi saya tuh pinginnya dia turun sampai 500. Jadi dari sini waktu alert itu saya sudah buy. Ini makin banyak di sini 500. Stop loss saya di bawah ini ya, di bawah swing yang ini weekly-nya. Tapi Tuhan cuma sampai sini saja ya, kasih rezeki. Mudah-mudahan nanti kalaupun dia turun cukuplah sampai 500 baru dia naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah ya kena stop loss saya berarti. Nah, itu namanya trading plan. Sekarang yang kita tunggu adalah ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini higher high ya sementara. Ini mudah-mudahan naik ke atas bentuk higher high. Kalau dia bentuk ini 725 ini break, maka the best time for buying untuk weekly-nya sudah terbentuk atau bahkan di daily-nya ya. Sekarang kita pindah ke daily. VPA MBMA. Oh, oke. Kalau di daily cocok bagi yang mau swing trading jarak dekat, maksudnya dalam seminggu atau 2 minggu jual gitu ya Bapak Ibu. Dia sini bottoming ya, stop lossnya tadi di bawah ini sudah terbentuk ya bahaya. Low, high terhadap low, high. Nah, stop loss saya di sini. Kemarin saya berharap dia turun terus sampai bawah, tapi kemudian dia stop di 540, kemudian ada alert di sini setelah. Ini saya masih ada 530, 520, 510, 505, 500. Nah, stop lossnya di 496 kalau nggak salah saya ya. Ini stop loss. Jadi sekali lagi jangan pernah trading tanpa stop loss. Jadi kalau udah close di bawah 496, saya kena stop loss. Tapi alhamdulillah rezeki masih ada, dia coba naik ke atas. Kalau dia turun ke bawah, kenalah stop loss saya. Tapi dia makan dulu order saya di sekitar di sini. Nah,
Plan berikutnya adalah ini kan low high low high high ya. Kalau kita lihat ini ya terbentuk nih. Ini bottomingnya, pasti sini ada zona demand. Ini low high low. Ah, ini high-nya masih bisa berjalan. High high. Nah, itu yang kita tunggu, pattern. Dia kita harapin close di atas 752, maka kalau close di atas 7552 dia menjadi the best time for buying. Kita lihat sekarang price dan volumenya. Oke, nah ini Bapak Ibu, dia candlenya ada alert kalau nggak salah di sini. Di mana ya alertnya di sini? Volumenya naik. Ini candlenya merah, volumenya kecil. Untuk penutup hari Jumat, volumenya low, spreadnya juga narrow. Jadi ini dia mau naik, mau turun, masih belum disupport ya. Sekarang kita lihat VBP-nya untuk melihat zona supply and demand. CBP, VBP, weekly, MBMA. Oke. Ya, di sini ada zona demand saat ini. Ya, jadi saya kan punya lot size di bawah. Besar, Bapak Ibu, karena yang di atas ini sudah turun. Maka saya akan susun ulang. Saya akan pasang lagi, kalau dulu misalnya di sini 10 lot, 20 lot, 30, 40 lot, 50 lot, 60 lot, 70, 80 lot, 90 lot, 100 lot misalnya. Ya, di sini misalnya sampai 50 lot, 60 lot, 70 lot, 80 yang belum terfire ya. Saya ubah lagi nih 10 lot, 20 lot, 30 lot atau 5, 10, 15. Saya pindahin lagi tapi sampai bawah. Jumlah lot yang tersisa tuh saya sebarin lagi. Mudah-mudahan saya dapat harganya lagi ini ya. Di atas ini jadi kecil, di bawah yang paling besar. Oke, itu yang saya lakukan. Nah, saya targetnya kemarin di mana ya? Targetnya di sini saya jual 50% ya, Bapak Ibu. Oke. Kita lihat ini di atas ini ada supply ini yang menjadi di atas ini. Ya, dia menjadi supply, dia masuknya dari sini nih. Drop, base, drop ya. Ini ada zona supply yang dites sekali, tes 2 kali belum break. Mudah-mudahan tes sekali lagi break, tapi di atasnya ada supply nih. Tapi nggak apa-apa ya. Kita tunggu saja. Kita lihat VBP MBMA. Kalau kita lihat Sankey-nya, MBMA ini tampaknya memang lebih baik dari MDKA-nya ya. Oke, nah ini dia tertahan Bapak Ibu. Nanti dia naik ke atas. Ini ada double maru bearish. Mungkin dia akan tertahan di zona ini. Tahan, turun lagi untuk naik ya ke atas. Harapin naik. Ini kalau enggak, dia akan melanjutkan siklusnya. Putar, nge-swing di zona ini. Karena banyak supply, di atasnya supply, di bawahnya demand. Kalau udah turun, ya di sini bisa stop loss. Atau kalau mau main di time frame besar, ini demand yang dicari ya. Oke itu, kita lihat sekarang Sankey gimana ya? SKF MBMA. Kayaknya perusahaannya kalau dibandingkan dengan MDKA dia lebih bagus ya Bapak Ibu. Wah, strukturnya seperti ini. Dia cuma memberikan tahun lalu memberikan profit 500 miliar. Tapi revenue besar sekali. Ini saya nggak ngerti. Kok bisa besar itu ya. Sekarang kita akan lihat foreign flow-nya aja langsung. PIF EVOL dulu deh. EVOL MBMA. Jadi kita mau melihat stop loss-nya di mana. Harusnya sudah bisa berubah nih. Ya Bapak Ibu, karena ini sudah di break. Saya malah belum menaikkan stop loss. Berarti stop loss sudah bisa dinaikkan ke sini nih ya Bapak Ibu. Sudah bisa nih. Oh, enggak, masih di sini. Jadi dia break. Stop loss yang dari sebelumnya di sini sudah bisa dipindahin di bawah ini ya. Sebelumnya kan saya stop loss-nya di sini. Stop loss sudah bisa dipindahin di bawah ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia retracement naiknya ke sana, tidak perlu break di bawah ini. Itu tujuannya untuk memperkecil loss. Nanti kita akan bahas di workshop trading as a business. Oke, kita lihat dengan wave. Kita lihat wave-nya dulu. Harusnya elliott wave-nya sudah terbentuk. Wave-nya bagus. Ini wave besar di memvalidasi ini. Dia turun. Walaupun tajam, tapi volumenya tidak boleh besar. Oke. Dia naik sedikit, tidak besar karena dia masih mau turun. Nah, ini sudah menunjukkan lebih besar daripada wave ini. Oke, kita tinggal nunggu ada retracement merah, tapi tidak boleh lebih besar dari volumenya. Artinya, hijaunya harus meningkat. Begitu dia untuk terjadi perubahan tren.
Kalau lihat komentarinya, dia reversal pattern mau turun, ya, ya dia mau retracement dulu untuk naik ke atas. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, MBMA. Udah 40 menit, baru 2 saham. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Merdeka Baterai Material. Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau dari korelasi sahamnya ya tidak terlalu korelasi, tapi yang menariknya kita lihat sejak bulan pertengahan Mei ini asingnya sangat besar masuk hingga sahamnya naik. Nah, ketika sahamnya turun, asingnya nggak keluar juga besar. Kemarin hari Jumat asingnya masuk 7,7 miliar. Dalam 5 hari dia masuk 22 miliar. Lalu dalam 86 hari dia masuk, dalam 20 hari dia masuk 86 miliar. Dalam 60 hari akumulasinya 265 miliar. Dalam 1 hari ada masuk 111 miliar. Jadi kalau kita lihat dalam 1 hari terakhir, dia akumulasikan asingnya masuk besar. Apalagi di dalam 60 hari terakhir, 3 bulan terakhir, besar. Besarnya sejak bulan Mei. Jadi untuk sementara ini kalau kita belum melihat ada asing yang kabur besar, kita hold sajalah ya Bapak Ibu untuk foreign flow MBMA. Itu saja. Oke. Saham ketiga yang kita lihat ada TOWR. TOWR ini alertnya tanggal 27 Bapak Ibu. Kita boleh katakan dia fresh setelah sekian lama. TOWR ini tidak ada alert. Kita lihat Wispido TOWR. Kalau saya nggak ngecek apakah ada aksi corporation action ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat TOWR ini kemarin-kemarin dia mungkin berada di extreme fear. Belum ya. Nggak tahu di daily-nya. Belum. Saya cek weekly-nya belum sampai extreme fear. Dia baru di fear ini Bapak Ibu. Dan kemudian sudah ada penguatan. Dalam weekly kita lihat dia berada di zona fear ya. Artinya memang demand weekly, supply weekly-nya masih kuat. Tapi kita lihat daily. Apakah daily-nya leading duluan? Daily ini akan menyeret weekly. Kalau naik, dia duluan bergerak. Kita mulai dengan Speedo Fear. Speedo TOWR. Oke, ya di daily-nya dia sudah bergerak di grid, artinya demand untuk daily TOWR lebih besar daripada supply. Kita lihat star TOWR. Oke, Bapak Ibu. Hari Jumat ini TOWR-nya bergerak juga secara relatif menguat, sangat kuat menurut saya secara relatif. Kenapa? Kompositnya bergerak menguat 1, sekian ya. Tapi weekly-nya tertahan, tidak bisa melanjutkan penguatan. Saat ini tower bisa berada di hope, tinggal dia melanjutkan ke grid. Nah, kita lihat weekly-nya. W-star TOWR. Ini yang saya suka dari chart weekly-nya. Dia lihat, dia bergerak di zona panik, tapi kemudian demand-nya masuk, dia crossing garis ini. Dia bergerak menguat seminggu, 2 minggu, sekarang minggu ketiga, TOWR berada di zona panik memang, tetapi dia bergerak ke arah hope. Ini kita sebut dengan habis panik, ya. Kita sebut dengan habis panik, terbitlah hope. Oke, ada arah hope-nya mulai muncul Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia bergerak ke sana. Jadi nanti mainnya di time frame weekly ya. Oke, kita lihat dulu monthly-nya. VPA monthly TOWR. Saya pengen banding-bandingkan dengan Tebik. Tapi sepertinya belum juga ya, belum ada alert juga Tebik. Kita lihat weekly-nya. Monthly nih malah ya Bapak Ibu, monthly dia ngetes. Ini kalau mulai dari sini bottoming ya. Low, high, high low, higher high. High low, higher high, high low, higher high. Di sini sudah ada pattern marking up. Ini bentuk siklus sendiri ya. Nah, nanti kita lihat apakah demand di sini mampu mengangkat atau malah jebol ke bawah. Volume weekly-nya bagus. Lihat, volume weekly-nya dia very high. Monthly-nya, maaf. Spread-nya naruh. Ini sudah ada sinyal nih. Disebut dengan sinyal stopping volume. Ya. 2 bar reversal. Jadi 2 bar reversal, stopping volume harus divalidasi minggu depan, bulan depan harus hijau. Ini ada stopping volume ya. Stopping volume. Nanti kita bahas di kelas advance itu. Berikutnya kita lihat VPA weekly TOWR. Oke.
Kalau di weekly-nya, dia ini kalau kita lihat siklusnya marking down ya, turun ke bawah. Ini ada gerakan-gerakan stop panic selling, tapi di sini sudah ada stopping volume, baru sini sedikit-sedikit masuk. Ini ada perlawanan-perlawanan. Dari sini apa yang kita lihat, Bapak Ibu, kita punya batasan stop loss. 660 kurang 2 tik berarti 650. Dapatnya dari mana? Dari 660 kurang 2 tik. Sini sudah ada perlawanan selling climax, tapi nggak kelihatan selling climax-nya ya. Mungkin time frame lebih kecil baru ada. Tapi dia perlawanan nih, coba break di atas sedikit. Hanya saja untuk weekly volumenya belum valid. Masih meragukan untuk weekly. Oke, mungkin masih panjang karena volumenya belum oke nih. Tergantung minggu depan. Oke, sekarang kita lihat daily-nya. Oke, jadi price tetap harus divalidasi oleh volume ya. VPA TOWR. Jadi kita ini awal-awal. Oke, ya. Ini ada selling climax. Oke, ini adalah daily ya Bapak Ibu. Demo indicate strength. Jadi kalau kita lihat 1 2 3 4 5 atau yang ini menjadi selling climax ya. Ini bisa jadi selling climax kalau time frame lebih kecil, atau ini sama saja. Kalau ini selling climax, dia ada muncul banyak sebenarnya, sudah ada perlawanan Bapak Ibu di zona-zona bawah ini munculnya dengan sinyal-sinyal stopping volume. Ini adalah selling climax, auto reaction. Ini secondary test. Fase sini sudah terbentuk. Nah, lanjutnya dia fase kecil-kecil. Nah, ini mudah-mudahan ini berapa minggu ya? Udah 2 minggu sudah ada. Biasanya 2 minggu cukup atau 3 minggu. Ini dia membentuk pattern low, high, high, low, high, high. Kalau di fase akumulasi terjadi pattern ini, kemungkinan bagus. Tetapi untuk penutupan hari Jumat, kita belum bisa katakan bagus karena secara visual dia tidak masih di bawah rata-rata 20 hari. Secara visual maksudnya menjadi lebih jelek karena ini ada volume yang sangat besar. Ini kita sebut dengan, kalau nanti di kelas volume price analysis, kelas advance, kita disebut dengan source volume. Ya, ini saya harus catat ini bahwa di TOR kita bisa bahas untuk workshop volume price analysis contoh source volume. Oke, lalu dari tes sekali lagi dia naik ke atas. Ini memang tampaknya kecil Bapak Ibu volumenya, tapi dia ini sebenarnya volumenya meningkat. Dia di bawah rata-rata, volumenya meningkat. Jadi yang kita tunggu ada sekali lagi, dia harus retracement, break dengan volume yang meledak ya, yang besar. Ini secara visual karena ada ini saja. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau untuk TOR ini bagi yang belum punya bisa jaga 1 tik di atasnya. Kita atur lagi karena zona buy kita berada di zona ini, stop lossnya tadi kelihatan. Ini misalnya 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot, misalnya gitu ya ke bawah ya. Oke, sekarang kita cek evol. Evolnya ini untuk mencari stop loss. Evol stop loss sudah ada lah ya, nggak usah ya. Kita pakai VBP aja nih. VBP weekly supaya waktunya singkat. VBP weekly TOWR. Oke. Ya. Zona buy-nya sebenarnya besar dari sini ya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti kita lihat daily harusnya lebih kecil di sini. Di bawah. Ini ada karena candle ini saja nih Bapak Ibu, ada supply masuk tapi demand-nya ngelawan. Itu dia masuk saya tadi. Kalau target jual mana? Kita lihat sell mother candle, target jual ini di 1000 yuan. Tapi lihat ini ada candle ngetes, berarti yang garis ini menjadi profit taking ya Bapak Ibu untuk membuat trading plan. Mudah-mudahan nanti di dalam workshop kita bisa ingat lagi TOR bahwa kita bisa buat tutorial trading plan di sini. Kita turun lebih kecil, VBP TOWR. Kita mencari, ya, baik. Jadi zona supply and demand-nya tuh segini. Di bawahnya zona demand. Buktinya apa? Dia cucuk, dia masuk demand, masuk demand, masuk demand. Di sini juga semacam double maru, ada demand. Besok kalau dia turun ke bawah, kita mulai buy di garis ini. Buy. Ini jaga satu atasnya supaya tidak FOMO. Berapa lot? 1 lot saja. Bawah sini mungkin 2 lot, 4 lot. Nah, ini kita pasang ke bawah. Nah, mulai di sini lebih besar kelipatannya, 10 lot, 20 lot, 40 lot.
60 lot gitu ya. Jadi eksponensial kalau ke bawah. Ya karena ini zona kalau memang dia mau bottoming, ya dia akan ke bawah lagi untuk mengejar demand yang ya pasti pasti bukan retail lah yang menahan-nahan begini pasti. Pasti ada sekelompok orang atau siapalah. Oke, berikutnya kita langsung saja lah ya, brief foreign flow untuk TOWR. Waktunya tinggal 10 menit. Oh, kalau untuk foreign flow, sarana menara tower ini kita lihat signifikan asingnya jualannya. Jadi tadi kita lihat ada volume yang sangat besar. Di sini dia. Ini apa? Mungkin ada kejadian switching ya Bapak Ibu. Faktanya adalah asing jualan membuat volumenya meledak. Biasanya kalau sahamnya tidak bergerak, volumenya sangat besar, ini terjadi switching MSCI atau fund manager besar yang melakukan switching. Buangnya kapan? Buangnya di pre-closing. Supaya harga tidak bergerak signifikan. Supaya nggak terpengaruh lah selama pertandingan. Jadi itu asingnya masuk, berarti ini kalau kita lihat ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat asingnya seperti apa. Sampai 100 hari dia sudah keluar 101,15 triliun. Itu untuk foreign flow di TOWR. Oke. Berikutnya saham WIM. WIM ini kalau nggak salah dividen atau apa ya minggu-minggu kemarin. Kita cek alert WIM. WIM itu ada alertnya tanggal 21 dia keluar fresh ya. Di sini harusnya kita sudah beli di tanggal 21 mulai pasang order the best time for buying atau pasang order retracement. Nah, tanggal 26 dia ada alert lagi. Kita mulai dengan WIS, Speedo, WIM. Netral saat ini supply and demand untuk weekly-nya sama kuat Bapak Ibu. Kita lihat dengan daily-nya Speedo, WIM. Oh, sudah ekstrim. Jadi yang pegang WIM boleh berhati-hati kalau mau profit taking kita cari zona supply bisa sell on strength dulu. Karena dia akan turun kalau dekat-dekat zona supply. Dia ekstrim ya, kenaikannya sudah ekstrim ini. Kita lihat weekly-nya atau time frame besarnya kita lihat masih bisa hold nggak? Westar WIM. Sudah ekstrim dia Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah ekstrim nih orang terlalu nih. Oh, kok star. Oh iya, star dulu ya. Salah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Daily dulu deh. Starwim. Saya salah ini Bapak Ibu. Kita lihat Starwim. Kita lanjut dengan rotasi bintang. Rotasi bintang kalau kita lihat WIM ini sempat masuk ke zona fear. Lalu alert dia lari kencang ya. WIM untuk penutupan Jumat jual lari kencang saat komposisinya juga menguat. Oke, tadi weekly. Nah, weekly-nya kita aman Bapak Ibu. Bisa sedikit santai. Kalau mau main di time frame weekly berarti lebih konservatif Bapak Ibu. Stop loss-nya lebih jauh. Dia sekarang berada di zona panic. Tapi mulai bergerak ke hope. Ini kita istilahkan dengan habis panik terbitlah hope ya. Kalau main di weekly-nya tenang. Kalau mau main di daily-nya bisa sell on strength dulu. Kita lihat VPA monthly WIM. Kita lihat struktur wyckoff-nya. Alamak. Oke, dia sudah selesai satu siklus nih Bapak Ibu. Kalau nanti di time frame daily, time frame weekly atau daily akan kelihatan ya. Di sini akumulasi. Ini stepping stone ya. Di sini dia turun sebagai stepping stone. Jadi kalau selesai satu siklus, dia tidak menjelang ke demand zone, dia malah naik. Itu stepping stone jauh naiknya lebih tinggi ya. Itu stepping stone. Kita belajar di volume price analysis nanti itu. Di sini distribusi, dia turun, marking down. Nah, ini akan mengejar ada demand nggak di sebelah sini. Oke, volume monthly-nya kecil ya, Bapak Ibu. Low, ya, faktanya low. Lalu kita lihat dengan VPA, weekly, WIM. Siklus besarnya sudah berjalan nih, ya. Kita lihat dia apakah akan menjadi stepping stone atau selesai. Oke, di sini ada zona demand, Bapak Ibu. Ini the best time for buying. Biasanya ini akan dites di sana. Ini marking up. Ini akselerasi lagi. Biasanya kalau naiknya kencang, turunnya juga kencang. Ini rally base rally, maka dia berubah lagi tren kecepatan studinya. Ini adalah redistribusi. Ini marking down. Nah, ini kita nggak tahu redistribusi atau apa karena dia mengetes demand zone di bawah. Volumenya tinggi di weekly, tapi ada chun. Gak apa-apa sih, ada chun juga karena dia volumenya naik. Coba ditahan dengan ketika dia tembus zona supply, supply-nya masuk. Ini ada supply dari sini yang menekan masuk ke sini. Oke, kita lihat daily-nya. Lihat dulu VBP weekly. Penasaran saya.
WIM. Jadi Bapak Ibu bilang, loh kok bro Pak? Ya Bapak Ibu kalau mau ini coba akses sendiri. Robotnya lakukan sendiri analisanya. Jadi saya jadikan contoh saja. Ini ada supply. Oke, ini ada sekarang menjadi demand zone. Ini ya. Dia kemarin jadi supply. Di break, sekali break dia menjadi demand sekarang. Rally. Di sini ada supply sekarang. Mana itu zonanya? Ini dia. Sebelumnya break dia menjadi demand. Karena dijebol, otomatis ini menjadi supply. Nanti supply di atas ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau pegang WIM, jualannya di sini ya. Nanti kuat. Lalu kita lihat di sini ada zona-zona rally, base rally. Nanti lihat time hampir jebol ya. Jadi oke lah. Oke, kita lihat di bawahnya dia coba mantul di zona demand yang ini. Kita lihat dengan VPA WIM. Kita lihat dulu volume price-nya untuk WIM daily. Turun. Oh, dia nutup gap. Ini ada demand, supply yang ketika dia coba jebol tidak berhasil. Sinyalnya sinyal turun. Oke ya. Jadi kalau punya WIM, pertama pertimbangannya speedometer extreme fear. Extreme fear, kalau dekat zona supply kita SOS, sell on strength. Lalu kita lihat VPA, ada sinyal jual. Dia katakan bahwa ini sign of weakness. Jadi low, high, dia turun dulu. Di mana? Sampai sini. Itu baru bisa naik dia. Jadi ada sinyal bahwa kalau besok daily-nya candle-nya merah, itu petanda jual. Ya, kita turun ke bawah nanti buy on weakness di sini. Karena dia butuh di fase akumulasi ini dia butuh retracement. Stop loss-nya kelihatan. Stop loss-nya di 900 kurang 2 tick sama dengan 890 ya. Oke, ini saya nggak kelihatan ini. Nah, ya ini kecil. Tapi sinyalnya uptrend bar. Dia indikasi kalau uptrend bar terjadi di fase akumulasi atau fase downtrend, maka itu sinyal retracement. Kita harus cari demand zone-nya. Oke, kita lihat demand zone di VBP WIM. Oh iya. Iya. Karena saya mendeteksi di sini ada supply besar dari sini ya. Supply zone. Ini dari sini. Ini dia juga supply. Dari sini dites supply-nya masuk. Dia retracement kemana? Rally, base rally. Dia ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau beli tunggu posisinya di bawah. Karena sinyalnya sudah retracement. Target jual di sini jangan banyak-banyak, jualannya 20% atau 25% karena biasanya dia targetnya adalah nutup gap. Kalau berhasil tutup gap, jual lagi 20%, target jualnya ini, tapi saya sih senangnya mana pertama? Ini ya. Ini pun bolehlah. Dia mulai keluar, lalu ini pasti yang besar ya Bapak Ibu. Yang nutup ini pasti karena volumenya juga meningkat. Kenapa saya masih ke atas? Saya melihat ininya. Oke, jadi mulai di sini kita mulai taking profit ya. Jadi mulai jualannya sudah di sini, mungkin ini 10%, jual ini 10%, ini 50% dari sisanya lihat profit run. Oke, itu untuk WIM. Kita lihat dengan PIF WIM. Nanti kalau ada chart yang tidak ini, Bapak Ibu lakukan sini tidak terbuka oleh saya sendiri. Karena sudah 59 menit. Masih ada satu saham lagi. Berikutnya ada foreign flow. Untuk WIM, Bapak Ibu bisa lihat secara visual susah digambarkan untuk WIM. Tapi kita lihat untuk terakhir, Bapak Ibu, ada akumulasi 3 hari terakhir, akumulasi di WIM, di mana itu disupport oleh candle yang kuat ini. Tetapi mungkin supply-nya masuk kemarinnya, jadi price-nya close-nya mid. Kita lihat Bapak Ibu, kemarin itu untuk hari Jumat dia masuk 1,54 miliar, dalam 5 hari dia masuk 4,43 miliar, dalam 20 hari ada net sell besar dia, dalam
20 hari terakhir kemarin 1,45. Oke, jadi sebenarnya agak-agak impas ini. Lalu dalam 60 hari baru ada tren, dia kelihatan ada tren akumulasi 60 miliar. Dalam sehari ada 6,3 miliar. Jadi itu untuk foreign flow Wismilak Inti Mabur. Saya lupa di mana ya dia bagi dividen. Mungkin di sini ya dividen. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut saham terakhir. Berikutnya kita lanjutkan untuk saham berikutnya adalah Indika. Kita lihat Alert INDY. Indika Energi 26 ya, 26 Juni. Jadi sepertinya hari Rabu ya ini, Bapak Ibu. Kita mulai dengan Wespido INDY. Bagaimana posisi rotasi bintang Indika? Berada di zona fear. Untuk weekly-nya dia masih di fear ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat daily-nya. Artinya itu weekly-nya supply-nya lebih besar daripada demand. Kita lihat VPA. Speedo INDY. Ini untuk melihat daily-nya speedometer fear and grid. Untuk daily dia sudah berada di zona grid, artinya Indika ini demand-nya untuk daily lebih besar daripada supply. Kita lihat star INDY. Kita lanjutkan dengan rotasi bintang. Rotasi bintang untuk Indika Energi dia berada di zona psikologis panik. Kita lihat beberapa hari dia sudah bergerak menuju mengarah ke hope, tapi tidak terlihat ada akselerasi ya relatif terhadap kompositnya. Mungkin karena kompositnya menguat juga kemarin 1,3% lebih. Sekarang kita lihat weekly-nya. W-star INDY. Aduh, weekly-nya nggak kelihatan signifikan ya Bapak Ibu ya. Tampaknya dia momentumnya menguat, tapi power price-nya tidak ada penguatan signifikan. Oke, mainnya singkat-singkat sajalah dulu ini. Posisinya rentan juga di weekly. Kita lihat dengan VPA monthly INDY. Oke, kita masuk price dan volume untuk saham INDY. Untuk Indika, lihat Bapak Ibu, dia sudah selesai satu siklus besar di tahun 2016, dia bottoming lalu naik. Kalau nggak salah di sini itu adalah isunya sunset batubara berita jelek. Lalu dia naik ke atas, ya pandemik dia turun lagi ke bawah. Sini ada bottoming, dia tidak melebihi rendah. Ini bisa kita jadi acuan ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di sini dekat-dekat demand sini akan dites kembali oleh satu siklus. Oke, Bapak Ibu dia naik ke atas, marking up, dia turun lagi ke bawah. Sekarang dia tertahan di sini, di monthly-nya ada semacam spring, tapi sayangnya Bapak Ibu, volumenya rendah. Jadi candle merah ini boleh kita katakan, oke, monthly-nya memang bearish, tapi tidak valid karena volumenya rendah. Oke, itu. Jadi no worry lah. Mesti kita punya harapan bahwa nanti leading di daily-nya mulai kelihatan dalam beberapa hari ke depan. Tapi kita lihat chart-nya lah. VPA. Oke, saya mau lihat VBP monthly-nya untuk INDY ya. Supaya apa? Saya tahu dia benar nggak mengambil demand-nya. Oh, kalau kita lihat struktur besarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini ada strong demand ini. Ini strong demand. Ya, dia bisa mengangkat saham itu naik ke atas dengan pattern low high high low high high. Nanti Bapak Ibu ini demand-nya dites, mungkin demand-nya di sinilah atau bahkan di atas. Taruhlah di sini dulu. Kalau begini, oh ini ada gap. Oh ini gap-nya jadi target ya. Ini bisa jadi dia kalau nggak kuat ke atas, dia ngetes dulu ke bawah, baru naik Bapak Ibu, baru ngangkat. Dia ngambil. Mungkin di sini ya, rally base rally ini juga bisa tarik. Ya sedikit lagi lah ya. Nanti mungkin dia tes sekali lagi untuk naik. Ada zona demand dekat-dekat ini. Jadi jangan khawatir kalau jangan agak bingung kalau lihat candle-nya kok masih terus bergerak ke bawah nih. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly INDY. Nah, ini siklusnya ya Bapak Ibu. Siklus di weekly-nya dia lebih jelas kelihatan. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Dia ngetes ke bawah. Ini yang saya bilang Bapak Ibu. Ini kan kalau orang pasang stop loss ke sini dimakan oleh dia stop loss hunter nih. Boom. Nah, ini kita lihat seminggu, 2 minggu candle-nya coba naik. Tetapi volumenya low. Candle hijaunya ini yang membuat dia tidak valid ya. Belum bisa dikatakan dia kuat untuk naik. Nah, kalau dia jebol ke bawah lagi, dia close di bawah 1155, maka memang dia mau mengejar demand-nya monthly. Ya, itu nggak bisa dilawan oleh daily kalau itu terjadi. Oke, jadi kita lihat itu, kita lihat
Kalau VBP-nya tentu nggak kelihatan, VBP weekly IND ya, karena kepotong. Ya, dia tidak kelihatan. Di sebelah sini ada demand besar, nggak kelihatan ya. Tapi kita tahu kalau Bapak Ibu main nanti di weekly, kita buat trading plan jualnya di mother candle ini. Ini supply, oke, tapi mungkin masih bisa diangkat ke atas ya. Jadi trading plan di sini mulai masuk di sini, kita stop lossnya dirapatin. Takutnya dia berbalik lagi ke bawah. Oke, kita lihat VPA, INDY. Nah, kita lihat daily-nya masih tahap awal wake off Bapak Ibu. Nah, ini dia masih selalu turun. Karena ini yang saya sampaikan, karena dia bermainnya di monthly struktur besarnya. Di daily ya kita terpaksa main cepat Bapak Ibu. Udah ngangkat dia, jual. Nanti ini ngangkat, kalau nggak di sini dia tidak bisa tembus, stop loss-nya kita naikkan ya. Atau sampai di sini karena dia pattern-nya masih turun gini. Kalau kita bacakan dia masih the best time for selling, second test dia naik, the best time for buying, second chance to buy dia naik ke atas. Siklusnya sudah benar. Ini adalah siklus wake off-nya. Tetapi karena di atas dia main di monthly, dia tidak kuat turun lagi ke bawah. Ini kan selling climax, ini auto reaction. Mungkin dia nanti akan turun memberikan secondary test. Ya baru dia naik ke atas. Kalau ini supply nggak kuat, dia akan turun lagi gitu. Maka kita bisa manfaatin dengan main short term. Oke, kita lihat. Kenapa saya tidak mengatakan begitu? Karena tadi monthly-nya kita lihat struktur besarnya dia masih coba ada demand besar di bawahnya. Lalu di daily-nya volumenya juga nggak signifikan. Volume hari alert, oke, dasar rata-rata. Jumat sama Kamis sama Sabtu dia tidak signifikan untuk melebihi bergerak ke atas. Jadi kalaupun turun, stop loss-nya wajib dipasang nih 145 ya, masih tetap di situ. Kita lihat dengan wave lah, wave INDY. Wave-nya juga angkatnya enggak ya, bener nih Pak. Angkatnya enggak nih wave-nya belum. Untuk wave yang sini, ini kan dia membentuk new low. Oke, merah ini lebih tinggi dari hijau. Sekarang kalau wave hijau ini mau mematikan merah, dia harus close di atas. Atau ini ada wave kecil, bentuk lagi tapi tidak sampai membentuk new low. Jadi ini belum ya Bapak Ibu. Yang punya Indika, saran saya apa? Yang milih Indika bahwa sarannya adalah stop loss-nya dirapetin, takutnya dia mengejar time frame monthly. Oke, kita lihat foreign flow. Foreign flow gimana? Berikut ini adalah foreign flow untuk Indika. Sejalan dengan sahamnya, asing terus keluar Bapak Ibu. Kita lihat di terakhir kemarin, asingnya masuknya di pasar reguler netnya hanya 0, di bawah 1 miliar. Asing di Indika ini nggak terlalu ya Bapak Ibu kalau kita lihat besarannya. Dan 5 hari dia malah jualan net flow 1,4 miliar. Dalam 20 hari tambah besar net flow-nya akumulasi 8,3 miliar. Dalam 60 hari dia 96 miliar keluar. Dalam 1 hari dia 102 miliar keluar outflow. Jadi boleh kita katakan kalaupun mau berharap di asingnya malah menjadi supply, tekanan terus. Jadi kita menunggu lokalnya ini melawan. Atau tiba-tiba asingnya masuk. Jadi tidak bisa kita andalkan untuk memfollow asing di Indika kalau mau berharap dia naik ya. Itu dia Bapak Ibu untuk Indika. Saya rasa cukup ya, selesai Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu untuk weekly analysis. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah memilih melakukan voting, baik yang tidak terbahas, saham-saham yang lainnya yang tidak terbahas, saya ucapkan terima kasih. Semoga sahamnya yang dipilih bergerak membaik ya, memberikan profit. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe supaya Bapak Ibu mendapatkan update dari video-video yang saya upload. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.